Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan proposal TA yang dimana judulnya Sistem Mendukung Keputusan Aspek Penentuan Kecamatan Paling Terdampak Coronavirus Disease 19 dan COVID-19 dengan menggunakan metode Simple Additive Writing. Latar belakang dari judul ini yaitu pandemi COVID adalah peristiwa penyebaran penyakit COVID-19 Coronavirus Disease 2019 di seluruh dunia. Virus ini sudah menyebar hingga ke 220 negara termasuk Indonesia dan diceritakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization pada tanggal 11 Maret 2020. Data penyebaran COVID di 13 kecamatan di Pamekasan pada tanggal 7 Januari 2007 menunjukkan bahwa total kasus virus corona di Pamekasan ada banyak 815 kasus terkonfirmasi positif COVID, 172 orang dalam isolasi, 578 orang sembuh, dan 65 orang meninggal. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan dengan melihat kriteria atau variabel yang menghitungkan dalam penentuan keputusan akhirnya. Pada penelitian ini digunakan metode Simple Additive Writing. Berkaca dari penelitian terdahulu yang menggunakan SPK Sebelumnya, maka penelitian dibuatlah literatur yang dilakukan oleh banyak peneliti seperti implementasi metode SAW dalam menentukan media informasi studi kasus pada LPP, LPS, komputer, air jurnal, metode HP, metode WP, metode TOPSIS. Diharapkan dengan demikian peneliti tertarik untuk menerapkan teknologi sistem pendukung keputusan dalam menentuan kecamatan terdampak COVID-19 Pamekasan. Adapun metode yang digunakan adalah metode Simple Additive Writing. Rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan pada perumusan masalah yang terdapat pada materi ini, yakni bagaimana cara membangun sistem pendukung keputusan untuk penentuan kecamatan paling terdampak COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, bagaimana mengimplementasikan metode Simple Additive Writing sebagai metode alternatif untuk menentukan kecamatan paling terdampak COVID-19. Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat diambil kesimpulan untuk batasan masalah dalam pembangunan sistem ini, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kecamatan yang paling terdampak COVID-19 ini adalah Simple Additive Writing. Sistem hanya membahas tentang penentuan kecamatan yang paling terdampak COVID-19. Adapun tujuan yang akan dicapai dari tugas akhir ini, yakni membangun sistem pendukung keputusan untuk penentuan kecamatan paling terdampak COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, mengimplementasikan metode Simple Additive Writing sebagai metode alternatif sebagai untuk menentukan kecamatan paling terdampak COVID-19. Manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah dapat membantu pihak Satgas Pamekasan dalam menentukan kecamatan paling terdampak COVID-19 dengan melihat variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan, dapat menerapkan metode Simple Additive Writing dalam menentukan kecamatan yang terdampak COVID-19, dapat membuat data yang masih berupa kertas menjadi data digital dalam pendataan maupun penyimpanan data kecamatan yang terdampak COVID-19. Kajian pustaka. Penelitian dengan menggunakan metode Simple Additive Writing sebagai metode dalam sistem pendukung keputusan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam beberapa kasus, diantaranya sebagai berikut. Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Metode Logika Fuji Simple Additive Writing dalam pencarian rumah kos terbaik di sekitar Universitas Mataram berbasis website. Penelitian yang bangun sistem untuk membantu dalam pencarian rumah kos terbaik di sekitar Universitas Mataram. Metode yang digunakan adalah dalam penelitian ini ialah metode Simple Additive Writing. Metodologi penelitian, tahapan penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, rancangan penelitian, pengumpulan data. Metode penelitian, metode pengumpulan dalam penelitian ini, metode atau kerangka kerja antara lain studi pustaka. Kegiatan penelitian diawali dengan melakukan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti jurnal berstandar nasional maupun internasional. Penyusunan instrumen berdasarkan sebagai alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen yang telah dilakukan uji coba. Hal ini dilakukan untuk mendapat bobot kriteria, sedangkan untuk data alternatif pada setiap
kriteria didapatkan dari website covid19go.go.id pada tanggal 24 November 2020 yang didapat diakses oleh publik. Analisis data. Analisis melakukan metode SPK yaitu SAW yang digunakan untuk mendapatkan bobot kriteria dalam menentukan kecamatan terdampak COVID-19. Metode SAW digunakan untuk menghitung serta melakukan perangkingan setiap alternatif. Perancangan sistem. Pada proses ini mentranslasikan data yang telah berkumpul dari hasil observasi yang berkaitan dengan kebutuhan perangkat lunak, mulai dari tahap analisis kebutuhan ke alur metode yang digunakan agar sistem ini dapat diimplementasikan ke tahap selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.